Hai Beton Lover, saya Feldi. Untuk beberapa video sebelumnya, saya selalu menerangkan kalau ular piton itu termasuk hewan yang picky eater, atau bukan hewan, maksudnya ular yang picky eater. Maksudnya dia makannya sangat memilih dibandingkan ya mungkin ular besar yang kalian sering kenal gitu, seperti ratu platus gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih bisa seperti itu? Sebenarnya apa yang kita berikan, mangsa yang selama ini kita berikan untuk ular piton yang sering digarapkan pada entah itu mencit atau red, itu sebenarnya bukan makanan alami mereka. Mereka bukan makanan asli itu ya. Jadi mungkin banyak sekali yang mengatakan kalau wah, ular piton makannya red, makannya mencit, ya nggak salah. Lalu ada lagi, wah coba dikasih unggas kalau lagi mogok entah anak ayam atau apa. Itu saya sangat nggak merekomendasikan ya. Memang dia bisa dilatih untuk makan hewan lain, tapi itu akan sangat beresiko untuk kedepannya. Kenapa? Ya karena mereka picky eater, maksudnya jika mereka sudah nyaman dengan menu itu, mereka akan sulit untuk beralih ke menu yang sebelumnya atau mungkin menu lainnya. Jadi memang ada yang bisa berganti-ganti menu dengan sesuka hati, tapi nggak semua. Jadi kalian jangan campur atau wah ular piton si A itu bisa makan anak ayam, bisa makan mencit, bisa makan red, tapi kok punya saya cuma mau makan mencit aja atau mau makan aja gitu ya. Jadi jangan dipukul rata seperti itu. Nah, di antara mencit atau red, saya sangat merekomendasikan untuk red karena red yang ada di Indonesia yang biasa diperjual itu paling mendekati ukuran mangsa aslinya. Ya memang nggak perlu sampai yang besar-besar amat ya, tapi paling nggak untuk kecukupan nutrisinya itu paling pas. Dan mungkin mencit untuk yang baru netas oke lah, kayak misalkan yang sapi atau yang jumper gitu ya. Tapi untuk setelah itu saya sangat merekomendasikan untuk red. Bagaimana dengan unggas, entah itu burung atau anak ayam, bukankah kandungan proteinnya lebih tinggi? Oke, yang perlu saya tekankan di sini yaitu hewan predator atau karnivora gitu ya. Mereka itu secara alami mereka itu termasuk keto diet ya, hubungan sama diet ya. Nah, apa itu keto? Keto itu dia dimana menu makannya yaitu rendah karbohidrat, tinggi lemak, dan moderat protein. Unggas atau mungkin ya termasuknya burung atau ayam gitu ya, proteinnya memang tinggi, tapi kandungan lemaknya terlalu rendah untuk mencukupi kebutuhan si ular piton tersebut. Karena jika kandungan lemaknya kurang, otomatis mereka akan lebih cepat lapar dan postur tubuhnya nggak sekencang waktu diberikan red gitu. Itu sudah saya pernah coba ke ke Tegu. 1 minggu saya kasih ayam fillet gitu, 1 minggu kasih daging cincang, 1 minggu kasih red, dan itu postur paling bagus ada di saat diberikan daging cincang dan red. Waktu dikasih ayam fillet, posturnya jauh lebih lembek dan lebih cepat laparnya, jadi lebih cepat galak gitu ya. Nah, untuk ular piton ya mungkin nggak bisa langsung dicoba ganti menu seperti itu, tapi paling nggak kalian punya 2 ular piton yang seumuran, silakan kalian dicoba. Yang satu dikasih unggas, satu dikasih red sesuai ukurannya ya. Dan untuk ukuran red itu sendiri medium itu udah cukup paling mentok lah, nggak perlu lebih dari itu. Itu 1 minggu 1 kali. Nanti akan saya bahas lebih detail lagi, nggak di sesi ini ya itu. Nah, lalu kenapa saya mengatakan bahwa red itu bukan mangsa alaminya?
Ya karena uh, apa namanya, red yang sama di pasaran itu nggak berada di habitat aslinya, bukan jenis yang biasa kita berikan ke babi piton ya, atau mungkin dari luar juga seperti itu. Nah tapi babi piton yang sudah hasil penangkaran, entah itu breed lokal atau breed luar gitu ya, itu bukan yang induk. Jadi mereka ada telur di alam, ditetaskan, lalu hasil entasnya itu baru dijual. Nah kenapa seperti itu? Karena saat posisi dia belum makan, dia akan lebih mudah untuk dipernakan mangsa yang bukan dari habitat asalnya. Berbeda dengan yang sudah dewasa lalu dibawa ke penangkaran untuk pelihara, itu mereka nggak bakal makan sampai mati. Dan itu bukan berita baru ya. Mungkin orang-orang yang sudah mungkin 10 tahun yang lalu mencari informasi seperti itu akan mendapatkan jawaban yang sama. Cuman untuk informasi sekarang saya kurang tahu. Yang jelas babi piton yang sekarang itu mangsa yang kita berikan itu sudah hasil adaptasi yang lumayan lama gitu. Tapi kenapa kok nggak bisa benar-benar mengubah menu sama sekali? Ya karena babi piton belum termasuk lama dipelihara oleh manusia. Apa mangsa utamanya? Yaitu African Softfur. Jadi African Softfur ini dia termasuk spesies red, tapi yang lokality daerah sana, daerah sekitar Afrika gitu ya, daerah habitat babi piton. Nah babi piton itu spesifik makan pengerat tersebut. Jadi African Softfur dia akan bikin lubang. Nah di lubang itu mereka akan tinggal, dan babi piton masuk ke lubang si red tersebut, African Softfur tersebut. Lalu mereka mangsa semua. Itu sudah sudah mereka makan semua, otomatis kan akan besar sekali perutnya ya. Mereka nggak bisa pergi. Nah, mereka akan tetap di liang tersebut. Di babi piton akan diam di liang tersebut sampai selesai mencerna, atau mungkin liang tersebut sudah kotor, baru mereka pindah ke mencari liang lainnya. Jadi dalam prosesnya itu untuk berpindah dari mendapatkan mangsa satu ke mangsa selanjutnya itu belum tentu 1 minggu dapat ya. Bisa 1 bulan mereka hanya di satu liang itu, habis itu 2 bulan kemudian baru bisa makan lagi gitu. Nah lalu apa efeknya African Softfur ke si babi piton? Dari channel YouTube yang saya tonton itu channel Balls to You, kalian bisa cek, nanti saya kasih linknya di deskripsi atau ya tulisannya biar nggak salah search gitu ya. Nah itu dia mengatakan kalau African Softfur itu akan lebih cepat menggemukkan babi piton. Habis itu pencernaannya jauh lebih cepat daripada red biasa. Lalu kotorannya nggak akan sebau saat kita memberikan red yang biasa kita berikan gitu. Dan yang paling penting, babi piton yang sangat susah makan akan langsung menerima red tersebut, African Softfur tersebut saat pertama kali diberikan. Karena insting alaminya itu masih belum pudar gitu. Nah itu kan hanya dari 1 orang gitu ya. Oke, mungkin kalian bisa cek Mutation Creation Kanada. Dia sudah mencoba juga. Jadi ada beberapa koleksinya yang sudah diberikan African Softfur, dan sudah mempraktekkan apa yang dikatakan oleh channel Balls to You tadi. Itu saya sudah dialami sendiri dan sudah terbukti gitu ya. Lalu untuk yang orang Indonesia terakhir itu video David Suarez, kalian bisa cek sendiri waktu dia ke Thailand, itu ada African Softfur di sana, dan David Suarez sendiri bertanya dan dijawab dengan tanya tentang African Softfur, dan jawab bahwa babi piton yang sudah makan African Softfur akan sangat sulit pindah ke mangsa lain.
Karena ya seperti misalkan kalian biasa di Indonesia habis itu apa namanya jalan-jalan ke luar negeri yang nggak ada nasi pasti kangen nasi kan, ya, kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi untuk kasus picky eater, solusinya adalah satu, yaitu jangan mengubah menu, karena menu yang selama ini kita berikan itu bukan menu yang bukan menu yang biasanya mereka makan di alam. Itu ya kemarin mungkin 2 minggu lalu lah ya, ada yang posting foto African Softfur di Indonesia. Ya semoga saja tahun depan sudah mulai tersedia, jadi problem susah makan untuk bal piton itu bisa teratasi, terselesaikan gitu ya. Jadi biar nggak pusing juga, resikonya ya bakal nggak mau ke menu lain gitu aja gitu. Lalu untuk orang yang misalkan berpendapat, wah itu kan trik marketingnya orang yang jualan tikus biar cepet laris apa segala macam, oke, Anda sebaiknya pahami bal piton dan baca dengan sumber yang jauh lebih banyak mungkin dari orang yang selama ini mengatakan kalau red lebih bagus daripada unggas ya. Ya, sekian aja, sampai jumpa. Ciao.